Halo, selamat pagi, salam Wanojers. Jumpa lagi dengan kita Ramu dan kolaborasi bersama Mara TV di acara Percakapan Dada. Speak. Kali ini senang sekali saya Dumpok, ada partner saya Teh Gita. Say hi. Damang Teteh. Alhamdulillah. Dan di kesempatan kali ini kita akan ada sedikit bahasan, ada topik yang amat sangat relevan ya. Dan kebetulan kita akan bahas tentang wanita-wanita middle age. Di middle age. My 50 tema kita hari ini. Dan kebetulan sudah ada tamu kita yang luar biasa, ada Kak Veronica Huta Barat. Apa kabar Kak? Baik. Boleh tepuk tangan nggak? Tepuk tangan. Ada Kak Veronica Huta Barat. Kak Veronica ini Teh Gita. Oke. Teh Giga ya. Ya. Salah deh. Baiklah. Kak Vero ini profilnya beliau seorang advokat dan fasilitator bars gitu. Oke. Mau tahu ceritanya? Ayo ngobrol. Oke, Kak Vero, sok Teh Gita derkeun lah. Oke, seorang advokat dengan fasilitator bars. Ya. Ini agak jauh nih. Iya ya? Ya, betul. Tapi kenapa ini bisa? Coba tolong terangin dulu. Fasilitator dari bars itu, advokat orang udah tahu. Ya. Kesibukannya seperti apa? Karena sering banget kegiatan advokat ini muncul di TikTok dan lain-lainnya dengan segala keremutannya. Itu pun juga aku sebenarnya banyak yang bertanya nih hal itu. Tapi spesifik untuk kondisi sekarang adalah fasilitator bars ini sebenarnya apa? Jadi barsnya bars itu adalah salah satu teknik dari access consciousness. Yang asalnya tuh yang dulu yang diriin itu Gary Douglas, dia dari Amerika. Jadi ini suatu teknik yang dibawa dari Gary Douglas dari Amerika. Itu adalah salah satu suatu terapi yang menggunakan 32 titik yang hanya menyentuh 32 titik di kepala hanya dengan menyentuh. Hanya di kepala. Ya, di kepala hanya dengan menyentuh. Dan titik-titik ini dipercayai menyangkut titik-titik aspek kehidupan kita. Misalnya di titik-titik itu ada titik tentang money, uang, tentang relationship, tentang time space communication, kesedihan, joy, sadness, itu ada. Jadi intinya titik-titik ini mengurai segala macam misalnya energi-energi negatif yang kejebak di dalam diri kita, terurai yang kita yakinin itu untuk membuat kita menjadi lebih rileks, gitu. Diharapkan lebih rileks. Jadi kalau kita misalnya kita punya space lagi, kan kita bisa berpikir. Kadang-kadang kita terjebak kalau negatif tuh kan nggak bisa berpikir. Berpikir, aduh kayaknya udah deh stuck di situ. Keblok. Udah begitu keurai kan kita, ternyata open possibility ya, banyak banget gitu. Di usia middle age wanita nih ya, perempuan ya, diksinya perempuan ya. Perempuan. Wanojers, benar nggak sih Wanojers? Iya dong. Jadi memang ada, apakah benar ada penurunan daya ingat atau karena otak kita sering dipakai? Jadi kadang-kadang kita lupa. Satu itu. Terus unhappy jelas dengan segala perjalanan permasalahan dan sebagainya. Nah, apakah sebenarnya dampak dari 32 titik ini pengaruhnya hanya kepada mental atau kepada fisik juga? Nah gitu Kak, gimana tuh? Baik, ini. Karena pada dasarnya semua itu berawal dari pikiran ya. Otomatis pikiran itu mempengaruhi fisik kita ya. Itu sudah kebenaran umum ya. Nah, disinilah access bars itu terutama buat saya waktu itu sangat membantu gitu. Apalagi memasuki usia ABG ya? ABG, Golden Age. Golden Age. Ketika klasik ya, antik. Terus kita nggak pungkirin ya, pasti ada kelemahan tubuh
yang Menurun. keluar, Ya. yang keluar tiba-tiba kita, di usia segini perasaan makan baik-baik aja, tapi tiba-tiba ada kolesterol, ada asam urat, ada darah tinggi, kita capek dikit, tensi naik gitu ya, dan Khas itulah paket Ya. ini ya. meskipun Paket usia. kita ngerasa dari dulu kita sehat-sehat aja, pola makan kita jaga. Ternyata begitu di usia muncul seperti ini. Saya pernah nanya juga sama dokter gitu kan, karena saya itu ada kolesterol. Ya. Ternyata, tapi perasaan saya rajin nge-gym, saya rajin olahraga, jalan pagi, ke Kok bisa gym, kena gitu ya? Kok kolesterol tinggi gitu ya. Nah, Itu mungkin perasaan Teh Vero aja kata Iya. dokter ya. dokter Ternyata bilang pas dicek. macam-macam Bu. Salah satunya adalah faktor genetik. Jadi Oh, I see. ya, hal-hal itu kan nggak bisa Nggak bisa kita hindari ya. Iya, Nggak bisa kita ganti hindari genetik ya. Iya, nah gitu. Jadi, belum lagi dengan segala macam persoalan. Apalagi ini saya advokat nih, ya Full kerjanya. of stress ya. Ya, Anggaplah Ngurusi seperti itu ya. masalah orang Masalah ya orang, dari ya. berbagai bener. kalangan. Kok bisa milih jadi advokat? Itu kan Jadi fasilitator bars gitu. Penyambung, jaka Maksudnya sembung bawa. ya, profesi advokat itu kan sama dengan deal dengan masalah orang gitu loh. Ya betul. Hebat ada orang Kok bisa memilih sih itu bisa kan. nyemplung gitu. Nah itu dia. Tuhan semesta itu baik buat Iya. saya. Jadi karena saya mungkin sering ngambil sampah orang, Iya. gitu ya. Maka Jadinya perlu, makanya tiba-tiba saya kenalan dengan teknik bas ini dan Oke. very very helpful buat saya gitu. Oke. It works gitu ya. Ya, it works gitu. Wow, it works. Tapi Kak Vero, ini aku jadi penasaran juga ya, Teh Ya, Giga. ya. Sebagai mak-mak bertopeng. Ya. Itu kan kalau ngobrol di yang tadi 32 titik. Iya betul. Aku agak penasaran apakah bisa sedikit dipraktekkan gitu biar nggak Kepada penasaran. diriku? Mungkin kita harus perlu bet ya. Karena nanti gitu. Jadi nanti Kira-kira ditunjuk gitu. Apakah kepada Teh Giga? Kebetulan kesempatan Iya, punya mau masalah dibuka apa apanya gitu. gitu kan biar nggak ngeblok ya tadi kata Kak ya, Vero jadi ya. ada 32 titik kita sentuh di kepala Ya. dan itu Kayak totok sifatnya gitu? rebahan enggak totok juga cuman just start sentuh. Maaf, saya sentuh begini ya misalnya ya. Nah, misal gini. Tapi memang harus sambil tidur ya. Oh, Harus ini rebahan tidur benar. sih sebenarnya. Nggak bisa ya, nggak bisa. rebahan. Harus sambil Oke, rebahan. jadi Oke. posisinya ada bed sambil Ya. rebahan. Ya. Ototnya terus disentuh. Ya, disentuh aja. Nanti itu sekitar 30 sampai 90 menit lah gitu. Itu berapa lama mempelajari teknik itu? Mempelajarinya mah nggak lama sih, Iya. maksudnya ada kursusnya juga gitu. Nanti bisa mungkin bisa nanti lebih jauh boleh tanya sama saya langsung atau boleh nanya ke tempat praktisi bars yang lain. Banyak kok di Bandung. Mungkin gitu. nanti bisa lihat di Ya. sosmednya Kak Vero ya. Ya, betul. Di bawah ini. Coba nanti ya hari mulai hilap. Running text. Dan itu sih manajer buat penasaran sama apa sih Iya, boleh tanya di situ ya. Kak Vero itu kan fasilitator bars, Ya, betul. advokat. Nah, Ya. kalau banyak nggak dari dibilangnya apa ya pasien atau tamu-tamu yang Klien, banyak ya, klien-klien ke Kak Vero itu biasanya keluhannya kebanyakan kalau perempuan ya kan kita bahas perempuan ya Tega. Apa kira-kira? Oh, kalau klien bar sendiri banyak ya. Mereka tuh rata-rata nggak cuma advokat aja, justru banyak dari perempuan-perempuan. Iya. Keluhannya ya sama gitu. Sebenarnya kita membuang sampah-sampah mental. Jadi seperti komputer gitu, kita seperti di defrag gitu. Kita susun ulang lagi tuh semua perasaan, judgement negatif. Karena kenyataannya gini. Seperti detox sebetulnya ya. Bisa Semacam. lah, semacam itu. Cuman khusus di sini. Ya, Oke. tubuh kita tuh nggak terlalu pinter kayak otak kita waktu kita membuang. Kalau otak kita begitu ada masalah, kita mencari solusi. Dia dengan simpen tenang, ya itu. Sementara tubuh itu nyimpen. Nah, itu Tubuh kita nyimpen. ya, tubuh sakit. Oke. Misalnya gini, saya nonton berita tentang misal perkosaan. Nah, karena nonton itu saya jadi cemas berlebih. Saya teleponin anak saya yang perempuan di mana, ini di mana, itu cemas berlebih kan. Akhirnya saya cemas berlebih, anxiety, Penyakit. ya Wah. semuanya jadi mengganggu ke ya, organ. ya gitu ya? dong, tensi jadi naik, nggak bisa ya. tidur, Stres ya. stres kan.
itu kan sebenarnya salah satu trauma. Nah itu yang dicoba diurai sama Bas. Belum lagi perempuan itu segala macam judgement, ya kan? Dalam masalah rumah tangga, kita ini dengan anak-anak, belum judgement apa kata orang, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Kita terima jadi kebenaran, jadi benar dong sama kita. Kalau judgementnya baik buat kita, ya oke. Tapi namanya judgement nggak ada yang baik kan buat kita ya. Kamu nggak benar, perempuan tuh nggak boleh begini. Berkonotasi negatif ya. Kalau udah usia 50 tuh kamu pasti jadi sakit, pasti jadi ini. Judgement itu kita terima, akhirnya kita jadi sakit. Ya, gitu. betul. Jadi longsor. Ya betul. Padahal begitu loh Teh Giga ya. Padahal banyak hal yang bisa dapat kita lakukan di usia 50. Oke, benar. Secara fisik mungkin ada penurunan dan segala macam, tetapi kan kita juga punya tools lain untuk kita. Ada satu konsep yang mengatakan nih bahwa sebenarnya tubuh itu mampu beregenerasi, hanya kita belum paham. Ya, Ya, jadi apa artinya kita harus mencari bagaimana tubuh itu kan sebenarnya mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan berganti sel. Memang ada beberapa bagian dari tubuh yang memang tidak bisa tergantikan. Salah satunya yang ada di otak katanya nih. Saya mau konfrontasi juga nih sama dokter nih. Jadi ada beberapa yang akhirnya mereka membutuhkan obat hanya untuk bikin lebih antidepresan kalau saya menyebutnya ya, untuk lebih tenang lah, untuk apa dan sebagainya. Sementara di budaya kita ini kan ada mengatakan bahwa ketika kamu punya masalah ada agama kan gitu ya, kamu cukup berdoa, kamu cukup ini. Tapi untuk orang-orang tertentu berdoa secara langsung gitu kan, itu juga maksudnya buat kita pun juga itu bukan perkara gampang. Nah, mungkin ini salah satu juga yang bisa menolong gitu untuk bisa. Intinya gini, kalau di Access Consciousness itu kita tidak maksudnya gini, kita tidak melarang orang untuk ini suatu kepercayaan tertentu gitu, atau kita dengan ini kamu harus jadi percaya ini aja, enggak gitu. Karena yang dilatih itu sebenarnya adalah kesadaran kita, gitu. Gimana kita lebih aware terhadap apa yang di sekitar kita. Apakah kita memerlukan obat atau kita memerlukan alternatif lain? Tubuh kita tuh tahu. Sebetulnya tahu ya. Itu. Nah itu yang dilatih di Access Consciousness. Sama seperti kebutuhan makan. Kadang-kadang antara lapar dan antara butuh dan pengen. Itu kan beda ya? Beda kan? Itu ibu-ibu kan begitu ya? Ibu-ibu tuh sebenarnya banyak hariwang. Iya, betul. Cemas kan, cemas hariwang. Hari-harinya uang. Hariwang itu menarik. Itu menarik itu kan hariwang. Hari-harinya tuh uang. Seolah-olah akan lebih bahagia. Nanti bahagianya nungguin pas ada uang. tapi bener, sorry ya Kak Vero, aku jadi penasaran, mungkin Wanoners juga yang di rumah, kalau wanita itu identik dengan uang. Nah apa dengan tadi kayak membangkitkan di defrag lagi, apakah dengan terapi bars ini kan tadi ngeblok tah, orang teh kan sok penasaran ya. Oh iya benar. Ya sok penasaran ieu teh naha sih terjadi wae atau mendingan gimana tuh Kak? Di bars itu ada satu titik yang memang titiknya itu namanya money control creativity. Jadi creativity. Keren ya. So ayo cepet. Udah langsung pengen dipraktekin aja nih. Karena kita nggak munafik ya, nggak menampik juga kita memang butuh uang. Tetapi apa judgement kamu tentang uang? Ya kan terkadang gitu ya. Ada yang bilang uang itu didapat kalau kita kerja keras. Gitu. Tapi ada yang nggak kerja keras dapat uang. Nah itu dia. Eta ada tuh. Ya. Tetapi judgement itu yang kita coba urai gitu. Jadi karena waktu kita menjudgement diri kan bahwa uang didapat dengan kerja keras, jadi kita mencari pekerjaan, tetapi mungkin bukan itu yang tubuhnya perlukan gitu ya. Mungkin ada hal lain yang ya uang datang karena bisa dari mana aja. Yang gitu tidak selalu harus dikejar, tapi dia akan datang. Itu ada seperti quote ini, money to follow joy. Jadi kalau kita nggak suka cita, ya uangnya nggak datang sama kita. Sukacita makanya. Kamu tahu nggak sukacita apa? Itu salah satu tools. Jadi di Access Consciousness itu banyak tools, salah satunya itu gitu. Money follow joy gitu. Money follow joy.
Catet Wanojers. Belum lagi ada lagi Iya. di atas sebutnya mantra ya. Mantra bukannya mantra akhirnya kita jadi klinik, bukan. Iya, Tapi iya, karena iya. itu sifatnya word ya, kalimat, kata-kata gitu kan. Jadi Ucapan adalah doamu ya, gitu. betul. All of life come to me with its joy dan glory. Bahwa segala kehidupan datang padaku dengan mudah, berkelimpahan dan berkemenangan. Nah, itu. Jampe-jampe harupat, gira gede gira lompat. Tadi abdi tos nuang kupat. Eta. Itu salah satu. Iya, Ibu-ibu kita kan dulu gitu ya. Iya, betul. Ngajampean Makanya gitu betul kan. kan, makanya ucapan yang baik Iya. itu kan doa. Ucapan adalah Betul. doa. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita bilang, aduh mati gue, nggak bisa gue lakukan ini. Ya udah, jadi kebenaran, mati deh gue. Gitu. Uang harus didapat dengan kerja keras. Gue harus kerja yang begini gitu ya. Capek ya. Menurut otak ya. Menurut otak, logika. Tapi oke. mungkin ternyata uangnya dapat dari hobinya. Atau dari mana aja. Kita punya judgement tentang uang tuh macam-macam. Kadang kurang tepat gitu ya. Kadang atau mungkin salah. Atau aku nggak bisa lakukan ini. Kalau misalnya gini, kalau orang tua dulu ya. Dulu tuh misalnya nih, saya Mbak pengen banget Veronica masuk ini seni asli rupa. Bandung. Saya dari kuliah di Bandung. Tapi Terus asli menikah di Bandung. dari Secara darah saya orang Batak. Oh, Ya, tetapi iya. nggak pernah tinggal di Medan juga. Oh iya, tapi itu enggak, saya cukup tertarik apa yang diajarkan kan gitu kan. Karena masing-masing dari budaya kita tuh kan ngajarin Betul, beda-beda. betul. Walaupun ada kesamaan prinsipnya. Nah, misal gini, kayak orang tua saya dulu taunya tuh kan kalau namanya kuliah itu ya maksudnya sekolah tuh harus kuliah S1 misalnya ya sekolah hukum, Iya, sekolah kedokteran gitu yang ya. pasti-pasti lah ya. Dulu tuh saya pengen banget sekolah seni rupa. Nah, Boleh. orang tua saya bilang gitu, seni rupa nanti makan apa kamu dari sana? Itu Nah. judgement loh. Padahal masih tetap makan nasi loh. Iya benar. Nggak jadi makan cat ya. Itu udah judgement. Iya, Cuma betul. kan dulu saya nggak ngerti, tapi Iya. makanya dengan awareness sekarang dari eksistensialitas saya nggak melarang anak saya lagi do whatever you Iya. gitu. Karena masing-masing dia punya Iya. jalannya sendiri Iya, betul. dan Iya. tarikan energi terhadap uangnya itu tadi ya. Itu tuh udah judgement Biar kan. kita menarik lagi energi ya, maaf nih Kak Vero ya. Kan pembicaraan makin seru nih. Iya. Jadi kalau udah soal uang masih seru ya. Nah, itu penting banget itu. Jangan hari uang dulu ya. Iya. Hari-hari uang, hari-hari Iya, uang. hari uang. Nah, untuk lebih lanjutnya, kayaknya seperti seolah-olah bukan Nah. seolah-olah. Ini Kak Vero, buat Wanojers, kita masih di percakapan dada bersama kolaborasi antara Ramu dan Mara TV. Masih ada Kak Vero juga. Tapi Kak Vero kayaknya kita harus tungguin ini dulu nih Kak. Minum apa nih? Minuman sehat, kunyit madu. Ya. Mangga Nah, dicobain. ngomong-ngomong orang Batak pada suka jamu nggak ya? Tapi Suka ya? Ayo kita Cobain. Wah, Cheers ya. Cheers. ini Ayo, teh menambah kita. nafsu makan Teh kita. ini. Kamu ngasihnya yang agak Beda-beda jahe ya? merah ya. Oh, jahe Ini merah. bikin panas. Gak apa-apa kan dari malam kan udah minum ya? Jadi panas itu mudah-mudahan berdampak kepada energi uang tadi. Iya. Ayo Kak Vero, Ya, mari kita Cheers dulu ya, cheers. kita biar energinya keluar. Itu ini bedanya apa? Itu lebih Ini kunyit asam. Oh, ini kunyit madu. Oh, ini rasa Jadi madu itu. jamu ini adalah konsep menjaga kesehatan. Iya. Menurut versi kita seperti itu. Iya. Jadi lebih baik menjaga daripada mengobati. Tuh. Nah, Mencegah. sepakat ya. Menjaga Jadi daripada kalau hari mengobati. uang, Nah, hari-hari uang. nah iya. Karena kalau udah mengobati hari uang, ya Hari uang. jatuhnya hari-hari akan keluar Ayo Kak uang. Vero, Iya. cobain. Enak, manis. Enak ya, segar. Segar banget. Nggak Jadi enak ini ya? udah diramus Saya suka, sedemikian saya suka kok, rupa. saya suka kok. Ya. Enak ini. Iya harus suka. Jadi Produk mana ini? ini produk Ramu kebetulan. Nanti ada pembahasan banyak lagi. Terus kita nyambung lagi ya Wanojers ya, kalau bukan karena emak-emak tapi remaja dan lain karena rasanya sudah disesuaikan dengan lidah. Iya, kita nggak biasa Nusantara. minum Ya. pahit kan. Terakhir-terakhir itu kita selalu dimanjakan dengan makanan-makanan yang manis. Iya, betul. Mendingan Padahal pahit yang jamu manis itu daripada belum apa. tentu pahit hasilnya. Belum tentu manis hasilnya. Malah mungkin pahit. Pahit kehidupan. Diabetes maksudnya, kolesterol. Lanjut. Masih ngobrol tentang yang tadi nih ya. Uang udah oke lah ya dengan terapi bars ini.
Tapi ada lagi Kak Vero, kalau tentang relationship biasanya di usia middle age ya, atau golden apalah dan lain-lain. Gue kan suka golden age itu ada juga aja pokoknya ya. Nyambung lah ya. Jadi ke way out-nya kan tadi kayak ikut terapi, mindset kita, pola pikir juga ya kita jaga, karena kan otak sebetulnya fisik nggak begitu yang kata Kak Vero tadi ya, nggak begitu pinter. Nah kalau istilah di orang Sunda tuh kayak sok belikan usia 50 terus ujuk-ujuk sakit dengkul, masalah gitu pinggang. Ya. Itu dengan terapi yang tadi kan ya, itu gimana tuh kira-kira tuh untuk way out-nya, jalan keluarnya gimana nih gitu. Nah, itu namanya terapi bas. Itu kan yang sebenarnya dilatih itu kita merilis supaya kita nanti lebih aware ya. Jadi kalau memang tubuhnya memang perlu ke dokter ya silakan, tetapi asal kita tahu, jadi kita bisa asing sama tubuh kita sendiri, dan tubuh kita tuh cerdas juga gitu ya. Maksudnya dia sebenarnya maunya apa? Mungkin selama ini malah kita sendiri yang ngebully tubuh kita sendiri ya gitu. Jadi, ya. Ada bener-bener pernah seorang mengatakan gini, kita tuh nggak pernah mengenal diri kita sendiri, termasuk tubuh kita sendiri, bahwa kita harus berbicara dengan tubuh kita atas dasar kebutuhannya. Betul. Tapi yang kita lakukan adalah kita hanya melakukan treatment terhadap tubuh kita berdasarkan promosi orang, iya kan? Jadi orang ada promosi produk apa, kita pakai aja, karena seolah-olah gitu ya. Betul gitu. Masalah gini kan, kayak kita diajarin dari kecil, makan tuh harus 3 kali sehari, harus nasi, harus sarapan gitu kan. Padahal belum tentu tubuh kita gitu ya. Belum tentu tubuh kita nerima itu. Begitu dia protes, tubuhnya maka sakit kan gitu. Betul. Karena kita suka ngabaikan apa yang dibutuhkan tubuh gitu ya. Gitu. Atas dasar kita dipaksa untuk udah waktunya makan. Pagi-pagi waktunya makan. Nanti kalau nggak makan, nggak sarapan, jadi sakit mah. Udah judgment kan gitu ya. Padahal nggak seperti itu gitu. Mungkin hari itu body kita maunya kita puasa, maunya kita nggak sarapan, maunya. Nah kita dilatih untuk kita lebih aware untuk mendengar apa maunya tubuh gitu. Iya, kadang-kadang si kemauan tubuh itu kita lawan dengan keinginan. Betul. Misalnya, aduh aku lagi pengen makan bakso. Udah diajarin turun karena kalau sarapan tuh sebelum pergi harus sarapan dulu, sarapannya harus nasi misalnya gitu. Karena tidak harus selalu seperti itu ya. Harus gitu. Jadi ada banyak sekali metode-metode yang kita harus coba gali yang memang betul-betul fit in dengan our body gitu gitu. Ya dengan tubuh kitanya cocok nggak? Karena setiap orang kan akan berbeda-beda ya. Betul. Dan nggak usah juga kita ngikut-ngikut orang sebetulnya. Iya betul. Masing-masing tubuh beda gitu. Nah itu dia. Belum lagi kita adjustment kan. Nanti kalau kamu makan ini nanti kamu gemuk. Jadi kita udah takut kemungkinan duluan. Tapi mungkin itu yang maksudnya udah judgement duluan kan? Jadi disamaratakan disamaratakan atas dasar teori. Gitu. Menurut orang lain. Berarti kalau seperti itu ya. Ini benar-benar tantangan yang buat perempuan. Perempuannya kudu pinter. Betul. Iya, kita udah judgement sendiri badan yang bagus itu harus begini. Harus kalau kulit itu harus putih kayak orang Korea kan. Padahal nggak harus seperti itu kan gitu. Jadi jadi kalau kulit kayak saya gini, udah deh saya kalau misalnya harus jadi putih kayak orang Korea, udah deh saya ngumpet aja di bawah. Karena lagian itu bukan kita. Tubuh saya untuk jadi putih seperti itu kan. Gitu. Itu juga menjadi satu permasalahan ketika perempuan ini punya solusi-solusi untuk melakukan sesuatu di tubuhnya untuk menyenangkan orang lain. Misalnya, lu kayaknya kalau hidung saya lebih mancung akan lebih bagus. Padahal belum tentu. Belum tentu. Karena begitu dia operasi gitu, kok hilang ciri khasnya dia gitu kan. Makanya kan pencapaian teh di usia 50 usia 50 mah meren ya sebetulnya, tapi enggak juga bukan usia masalahnya. Kalau masalah itu beneran deh. Saya sebenarnya ketemu dengan wanita, perempuan-perempuan yang usia 50 ke atas tapi masih sibuk dengan masalah-masalah yang kita lakukan di usia 30. Betul. Jadi bukan masalah usia kan.
Nah, kalau masalah fisik oke, confirm. Ya. Confirm kita mengalami perubahan ya. Betul. Bagaimana bahwa perempuan ini akan melalui menopause. Iya. Ya. Betul. Menopause itu berpengaruh banget terhadap mind tadi ya. Betul. Karena kita kalau di judgment selama ini kalau menopause, nanti kalau kamu menopause begini nggak bisa lakukan ini, nggak bisa ini. Bahkan benar, nanti gairah seks nggak ada lagi. Siapa bilang? Makanya kan akan melorot. Makanya kita akan semakin lambai. Ya, Padahal betul. gitu. Padahal laki Sekarang banyak wanita 50 malah makin yang makin makin bersinar. glowing. Kita lihat ini mama di sini. Mama bertopeng. Contohnya yang bertopeng ini makin glowing toh. Kita sudah bawa orok. Nah ini juga karena kita ikut bars. Kita ngebars diri sendiri. Supaya gimana cara ilmu juga buat Wanojers ya yang melihat hari ini ya. Itu sebenarnya mulai dari atas dulu ya, Kak Vero ya. Jadi dari What kan is yang di on your mind gitu. yang disentuh itu kan di kepala ya. Disentuh kepala. Yang disentuh kepala sebenarnya sex consciousness itu ada lagi namanya body process. Nah, itu body process itu di badan gitu. Kebetulan saya di sini masih bars fasilitatornya gitu. Oke. Tapi ada Mbak Vero nih kulitnya glowing loh. Iya benar. Iya, berarti kan dari bars ini nih di bars kelihatannya. itu ada lagi salah satu teknik namanya facelift. Oh bisa narik. Iya. Nggak perlu dipotong ya. Kebetulan Jadi saya bisa takut kenceng. pisau ya. Tarik benang. Jadi dia mentikainya tambah. tarik benang mentikainya nambah. Judgment apa yang kamu punya terhadap diri kita Ya. tentang penuaan. Karena di titik bars itu ada loh namanya titik aging toaster. Itu judgment tentang aging gitu. Nah, begitu di facelift, facelift itu ada salah satu teknik dari body process tadi. Itu judgment kita semua tentang penuaan, tentang aging gitu ya. Dan itu efeknya itu bisa beberapa kesaksian itu ya suka langsung, jadi dia langsung cerah mukanya. Sesuatu luar biasa Wanojers. Itu karena dari Ayo coba. 32 titik itu ya. Karena si maninya tadi ketotok juga ya, otomatis glowing, otomatis kan, jadi dia ada bahagia, tambah diotok lagi, itu luar biasa. Ya. Sebenarnya nggak notok, sentuh ya. Ya sentuh, nggak notok, sentuh, cuman sentuh aja, cuman sentuh gini. Nggak ada tekanan, tidak ada tekanan. Nggak ada tekanan, nggak ada sakit, mau aja jeritan. Ya. Nah tapi itu metode-metode seperti ini tuh masih dianggap pseudoscience. Orang menganggapnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara pseudoscience, ya kenapa harus care kalau emang itu berfungsi? Ya kan? Kenapa harus takut dengan bahasa pseudoscience? Jadi kalau itu emang berfungsi dan cocok dan ada hasilnya, justru sains itu harus meliterasikannya. Harusnya setiap ilmu pengetahuan itu kan berkembang. Ya, harusnya kan begitu ya? Harusnya. Nah, sepertinya. Nah, karena saya sebagai pecinta ciptaan Tuhan ya. Jadi kalau misalnya sekarang bentuknya energi itu kan memang dimiliki oleh semua orang ya. Tapi kalau sekarang bentuknya laser atau lain-lain yang sifatnya kimia atau buatan pasti ada dampak. Makanya mereka selalu menuliskan dampak. Nah, apakah dari metode-metode yang sekarang Bars ini jalankan itu sudah melalui sebuah uji coba atau bagaimana pendapat orang-orang terhadap metode-metode seperti ini gitu? Untuk Bandung sendiri kalau berbicara bagaimana pendapat orang, mungkin nanti harus dikumpulin tuh para praktisinya. Praktisi dikumpulin, testimoni ada kan ya, ada klien. Dibikin testimoni gitu ya. Tetapi namanya lagi ini kan Bars ini tidak mengklaim bahwa ini adalah medis kedokteran, dia juga nggak mengklaim itu, tetapi ini salah satu alternatif dari Berarti posisinya di alternatif untuk terapi, gitu. Jadi terus ini buat anak-anak juga, maaf aku. Bisa. Anak-anak kan tidak harus buat karena tidak kita menakutkan aja ya kalau buat going to anak-anak. 50. Bahkan untuk anak-anak di usia sebelum, saya agak lupa sebelum 15 tahun itu kalau mau belajar akses Bars itu gratis loh. Karena ini lisensinya
internasional loh. Oh, jadi sudah ada sertifikasi untuk itu? Ada ya. Oke, baik. Iya. Jadi Kak Vero, ini pembicaraan yang luar biasa. Sertifikasi Indonesia sih SNI gitu enggak, tapi ini lisensi saya license jadi tetap dengan connectingnya ke sana ya. dengan akses bars yang Jadi di Amerika di sananya, ya. di Amerikanya sendiri sudah diakui Ya, dengan ya. cukup baik Iya, ya. iya gitu. Oke, baik. Teh Giga, Kak Vero, karena waktu kalau kita sih bisa lagi nanti ngumpetnya di depan. Kita ngobrol di Atau belakang kita layar. dicoba ya, terutama menyangkut uang tadi ya. Saya agak Jadi kesimpulannya silakan datang. jangan cari uang lagi ya. Cari praktisi bars di Bandung. Ke studio saya juga boleh. Oke, studionya gitu. di mana? Studionya ada di Bumi Sariwangi atau di rumah saya di Cianjuang. Ada. Oh, tetangga saya berarti. Jangan sekali. Pokoknya baik Wan Roger. Buat Wan Roger. Dekat banget sama Eke. Silakan. Thank you ya. Jadi sekali lagi ini obrolan apalagi tentang My 50 ya, judul kita hari ini. Sebetulnya usia 50 tahun tuh bukan akhir, melainkan awal dari segala kehidupan yang luar biasa. Dan pembicaraan kita hari ini, obrolan kita hari ini ya, sebetulnya kita cukup dulu di sini buat Wanojers yang di rumah. Buat Kak Vero, saya ucapkan terima kasih juga. Saya ucapkan atur thank you. Mungkin kita akan ketemu lagi di episode Percakapan Dada bersama Ramu dan Mara TV. Oke, saya Bun Pop. Saya Giga dan Mbak Veronica mengucapkan sampai ketemu lagi. Kita pamit dulu. Ayo, bye. Sehat. Bye. Jangan lupa. Kau tercipta bagai suatu keajaiban.